ويمتعهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi awdaha at-tariqa lit-talibin wa sahhala manhaj as-sa'adati lil-muttaqin wa bassara basair al-musaddiqin bisa'il al-hukmi wal-ahkam fid-din wa manahum asrar al-iman wa anwar al-ihsan wal-yaqin wa ashhadu an la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqul haqq subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdharun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para ulama, para masyayikh yang alhamdulillah sangat banyak hadir, barokah majelis kita Masjid As-Sa'adah subuh kali ini. Di antaranya yang paling tua nih kita sebutin bagi Haji Ahmad Suryani Aziz, mata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Bagi Haji Ma'mun Madani, mata'anallah bituli hayati nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Bapak Haji Ahmad Mukhlis, Haji Abdul Hadi, Haji Ahmad Faruq Zaini, orang tua kita Bapak Haji Haji Udin siapa ya? Bahruddin, Burhanuddin, Badruddin. Lama nggak nyebut namanya, lupa nampilan. Mudah-mudahan Allah berikan beliau semua sehat afiah dan para alim ulama. Alhamdulillah, dan juga alhamdulillah nih barokah ada Pak Sekcam kita, ada Pak Lurah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi kita sudah nyampe di masjid. Karena bahagia orang yang nyampe di masjid untuk bisa sholat subuh berjamaah. Yang pertama,
Langkah kakinya ke masjid, tiap langkah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Tiap langkah Allah berikan pahala. Tiap langkah Allah angkat derajatnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang kedua, jalan di waktu subuh ke masjid di waktu yang gelap, Rasulullah SAW akan berikan satu jaminan, basyiril masya'ina bin nuril mudin fil dhalam yaumal qiyamah. Kasih kabar buat orang-orang yang biasa datang sholat subuh jamaah ke masjid di waktu yang masih gelap. Kalau nggak ada lampu nih, nggak ada listrik, masih gelap nih dia. Apalagi tadi kita berangkat, tuh gelapnya kita. Jalan ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala akan Allah ganti dengan cahaya yang terang di hari kiamat. Alhamdulillah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim insya ya Allah. Yang ketiga, salat jamaah. Salat subuh jamaah. Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama ahyal laila kullah. Orang yang salat subuh berjamaah seperti dia menghidupkan seluruh malam. Dengan catatan salat isya-nya juga jamaah. Karena hadis itu datang keterangannya setelah man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama ahya nisfal lail. Orang yang salat isya jamaah dikaya menghidupkan separuh malam. Masya Allah. Pernah nggak kita hidupin pakai sholat? Pernah sholat separuh malam? Malam dari jam berapa malam? Dari maghrib sampai subuh. Maghrib katakan sekarang jam 6 lah ya. Subuhnya jam 4. Yang gampang gitu jam 4 lewat 15. Jam 4 ke 6. Berapa jam tuh? 10 jam. Berarti separuhnya 5 jam. Pernah nggak kita sholat 5 jam? Sholat 5 jam. 5 jam sholat pernah nggak? Mancing 5 jam pernah nggak? Lebih. Itu perbedaan kelemahan kita dibandingkan kekuatan para pemancing-pemancing. Mancing mania. Strike. Datang air bening. Masya Allah. Kita sholat separuh malamnya belum pernah ya. Apalagi sholat sepanjang malam. Sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah. Insya Allah kita dapat pahala seperti kita menghidupkan seluruh malam. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kali ini saya diamanahkan buat nyampein apa ya? Baca kitab lah gitu ya. Kitabnya Sifatul Mu'in. Cuma mungkin kita baca juga ya, Hasyiah At-Talibin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana wahyu yang beliau terima, umat Islam harus mengambil satu di antara dua porsi besar dalam dakwah, dalam memperjuangkan agama. Itu tersebut di dalam Al-Quran. Duanya apa? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa. Yang pertama, ketika diperlukan kita untuk berjihad, berjuang di jalan Allah, jangan pakai nyari alasan. Ketika jihad itu sudah memanggil kita, maka bismillah, tawakkalna 'alallah. Berangkat. Ishkariman au mut syahidan. Kalau mau hidup mulia, meninggalnya juga mulia, mati syahid. Enggak ada penghalang untuk masuk ke dalam syurga kecuali kematian tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan tempat khusus di syurga. Tuh mati syahid. Orang yang mati syahid tuh jenazahnya enggak perlu diapain? Enggak perlu dimandiin. Baju yang penuh darah itu kan darah hukumnya apa? Dalam hukum fikih kan najis. Semua darah najis kecuali burung dara. Nah itu lain. Sama darah muda. Nah itu juga.
Darah itu najis, tetapi ketika darah itu keluar dari seorang syahid, maka itu merupakan identitas dan kemuliaan baginya. Nggak perlu dicuci, nggak usah dibersihin, cukup dimakamkan dengan baju yang bersimbah darah, nggak lagi dihukumkan najis, tetapi menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan kesyahidannya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Anda duduk di atasnya enak banget ini. Lekar nggak ada lekar yang di bawah aja. Ya Allah. Tuh. Nih, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam dakwah memperjuangkan agama pilihannya dua. Ya. Jihad, jadi para mujahid yang membela agama, memperjuangkan agama, turun ke medan perang, taruhannya nyawa. Masya Allah. Ini dulu zaman Rasulullah SAW, sahabat itu bukan hanya berani untuk mati, sahabat dalam membela agama bersama Rasulullah SAW bahkan siap menjemput kematian. Allahu Akbar. Ya Allah, siap jemput kematian. Ada pengantin baru nikah semalam, belum sempat mandi, pagi-pagi sebelum subuh udah ada panggilan jihad, ikut turun di medan jihad, meninggal, termasuk sahabat-sahabat pertama yang meninggal dunia. Masya Allah. Dia nggak ingat dia punya bini baru. Gurih banget ya. Allah. Fil yaum khamsa marat. Allah. Kalah dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ada sahabat ya, lagi makan korma, Rasulullah SAW panggil jihad, dilepein tuh korma. Jangan lihat dari mubadirnya, bukan. Ya nggak apa-apa. Aneh ngunyah korma berapa kunyahan nih, berapa lama perlu waktu. Ini surga di hadapan mata, dikorek tuh korma dari mulutnya, di jihad di jalan Allah, meninggal dunia, surga. Subhanallah. Kalaupun iman, dapat kemuliaan. Ya Allah. Lihat. Pilih yang firu kafa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ada porsinya lagi, jangan semuanya turun perang. Jangan semuanya berperang berjihad di jalan Allah. Harus ada ya al-mutafaqihuna fid din, liyatafaqahu fid din. Ini bagian yang sejajar dengan orang yang berjihad. Kita dari ini nih, kalau ilmunya sekarang udah dikhususkan jadi funnya ilmu fiqih, liyatafaqahu fid din, untuk memahami agama yang terkait khusus tentang hukum-hukum syariat sebagai kesimpulan ijtihad para ulama yang diambil langsung dari Al-Quran, hadis, adalah kemudian yang dinamakan ilmu fiqih. Jadi ilmu fiqih produk para ulama. Berarti kalau kita datang kemari, kita ingin memperbekali diri kita dengan pengetahuan agama, itu sama kita porsi seperti saudara-saudara kita. Faqihuna fid din. Amin. Orang-orang yang Allah titipkan pemahaman agama dalam hati kita. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Maka
di sini nggak bisa main nih kayaknya. Tidak coba. Anda dikasih waktu berapa? Itu berapa itu? Tinggal 10 menit tinggal. Minum dulu. Allah, insya Allah akan kita panduan kajian kita adalah kitab Mu'in. Ya. Kenapa saya pilih kitab Fathul Mu'in? Ini kitab Fathul Mu'in termasuk salah satu kitab insyaallah cukup luas dalam mengenai bahasan fikih dalam mazhab Syafi'i. Kitab Mu'in. Karena kitab ini dikatakan namanya Syekh bin Abi Yahya Zain bin Ali bin Ahmad al-Malibari Al-Hindi Asy-Syafi'i. Jadi yang ngarang kitab Fathul Mu'in, Fathul Mu'in itu adalah syarah. Ya. Syarah itu berarti ada syarah dari kitab Mu'in. Itu Syekh al-Malibari. Kalau kata guru-guru di antara hal dalam menulis sebuah karya yang berat itu adalah menyimpulkan satu ilmu menjadi satu matan. Ya. Jadi yang pokok-pokok tuh matan itu yang berat. Setelah matan ada syarah. Ya. Penjelasan dari matan adalah penjelasan dulu para ulama itu nulisnya di kitab, ya. Mungkin di pinggir-pinggir kitab, ya. Makanya dikatakan hawashi, ya. Yang ada di pinggiran. Jadi ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Kalau matan yang kita bimuhim karya dari Syekh Al-Malibari, orang ini, ya. Ilmu matidin. Ada beberapa hadis, ya, penjelasan luas lagi, ya, di antara Al-Baqi dalam Talibin dan juga, ya, Al-Habib Alwi As-Sagaf, ya, dalam kitab Uyah Mustarsyid. Nah, ini Syekh Zainuddin. Kalau karya beliau Fathul Mu'in ini bersumber dari kitab-kitab besar ringkasan dahulu. Ilmu fikih itu termasuk ilmu yang sangat luas, yang hampir orang tidak menjangkaunya. Kenapa? Luas. Ya. Dan menyimpulkan dan menulis ijtihad dari para mujtahidun dan kumpulan ijtihad masalah ini ditulis. Masya Allah. Jadi kitab fikih itu kitab yang besar, 9 jilid, 60 jilid, ya gede, ya. Sampai pada akhirnya ilmu fikih ini berhasil diringkas, dirangkum, ya, oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syami. Nah, Imam Nawawi Asy-Syami meringkas itu yang bersilsilah sampai pada
adalah kitab ringkasan fikih mazhab Syafi'i. Namanya kitab fikih, kitab ya, berjilid, satu jilidnya gede-gede, puluhan orang hampir ya, enggak satu buat bisa menguasai ilmu. Tetapi mereka itu kitab fikih ya, menjadi kitab yang dikatakan Masya Allah, semua orang pada girang ya, kita ya, yang enggak sampai satu jilid ini kecil ya. Kalau sekiranya ilmu fikih itu bisa cuma satu kitab, jadi min talibin al-baqalun, tukang-tukang sayur juga bakalan bisa jadi ahli fikih. Masya Allah. Padahal kalau kita nih yang ngaji kitab Minhajul Talibin, Masya Allah, luas luar biasa ya. Nah, dari kitab Minhajul Talibin itu diantaranya yang pertama ya, yang menjadi dasar dari pengambilan fatwa dalam mazhab Syafi'i, kitab itu kitab Tuhfatut Tullab yang dikaryang oleh Syekh Ahmad bin Hajar Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu namanya kitab Tuhfatut Tullab bisyarah Minhajut Talibin. Tuh, Tuhfatut Tullab ya. Kemudian diberikan syarah pula oleh Syekh Muhammad Ar-Ramli dengan kitab Nihayatut Tullab. Tuh, Nihayatut Tullab. Kemudian disyarahkan lagi oleh Syekh Khatib Asyarbini. Khatib Asyarbini. Syarbini dulu orang Betawi banyak nama Syarbini ya. Sekarang ada enggak? Enggak ada ya. Syarbini, siapa Syarbini? Namanya ada bini-bini begitu kayak nama perempuan. Masyaallah. Ini Syekh Khatib Asyarbini yang membuat syarah kitab Mughnil Muhtaj. Salah satu syarah dari kitab Minhajut Talibin yaitu Imam Nawawi. Masya Allah. Nah, dari ketiga kitab ini kalau dilihat, maka Fathul Mu'in beliau yang Ahmad Zainuddin Al-Malibari merupakan murid utama guru tercinta beliau Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami yang membuat syarah Tuhfatut Tullab dari kitab Minhajul Talibin. Jadi banyak fuqaha yang menyebutkan ini kitab Fathul Mu'in tidak lain merupakan satu kitab yang diambil dari kitab-kitab besar, diintisarikan, disimpulkan, diringkesin jadi Fathul Mu'in, diambil dari kitab Tuhfatut Tullab, dari kitab Nihayatut Tullab, dan dari kitab Mughnil Muhtaj. 3 syarah dari kitab Minhajul Talibin. Jadi Masya Allah, ini kitab memiliki kedudukan yang begitu istimewa ya, dan berkah, banyak betul dikaji, di mana-mana dikaji ya. Dan termasuk menurut penilaian saya, ini kitab yang paling luas dan enak untuk dikaji ya, sampai kepada kalangan umum. Kalau udah Minhajul Talibin, itu udah kalangannya khusus. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapat berkahnya insyaallah. Ngaji fikih insyaallah ya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, tidak aku dapati satu majelis di muka bumi yang lebih mulia dibandingkan majelis ilmu. Dan majelis ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ya, tafsir, hadis dan fiqih. Ya. Insyaallah kita dapat berkahnya, amin. Ya, nanti ke depan mudah-mudahan ya, kita bisa kaji kitab ini, kita bisa pahami sedikit
sedikit ya masalah-masalah fiqih di dalam mazhab Syafi'i. Amin ya rabbal alamin. أننا صرفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بي بكل سول صلى وسلم ربي الحب والصيد قص الصحب والحمد للإله بالبعد والتناهي أبدا كثيرا دائم محبة سائم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian semoga bermanfaat. Kurang lebih al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.